Dunia bisnis hari ini sedang sering menyebut istilah Industri 4.0 atau Fourth Industrial Revolution. Ini adalah sebuah tren otomisasi yang cakupannya meliputi machine-to-machine communication atau M2M yang bisa kita sebut, dan juga ada Internet of Things yang bisa improve banyak hal seperti communication, analisa atas sebuah data, lalu juga administrasi yang sebenarnya ini nggak akan efektif kalau dikerjakan dengan tenaga manusia dan banyak hal lainnya yang bisa di-solve. Di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal penggunaan AI dan RPA dalam dunia bisnis hari ini bersama Ferdinand Prasetyo, CEO dari ID Star. Dan semuanya akan kita bahas di Study Case. Apa kabar Pak Ferdinand? Sehat Pak. Sehat-sehat ya? Sehat, gimana Pak Anton? Udah lama kita nggak ketemu nih. Virtual mulu. Virtual terus. Pak Fer, kita di Study Case episode kali ini kan mau kasih inspirasi lah soal case study bahwa bisnis hari ini nih udah mulai masuk ke teknologi. Orang sering dengar istilah-istilah soal AI lah, soal RPA lah. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mungkin Pak Ferdinand di ID Star mungkin boleh cerita sedikit ID Star itu apa dan gerak di bidang apa, terus Pak Ferdinand sebagai apa? Silakan Pak. Oke, thank you Pak Anton. Pertama-tama terima kasih dulu, saya udah diundang di sini. Jadi boleh ngobrol-ngobrol di siang nih. Ya. Kalau nama saya Ferdinand Prasetyo, saya saat ini dipercaya menjadi CEO-nya ID Star. Ya. Di dalam ID Star Group sendiri sebetulnya mungkin secara simpelnya kita provide IT talents, ya. Jadi kita provide outsource gitu mungkin biasanya ke klien-klien. Ya, biasanya adalah developer, bisa analis, QA gitu ya, developernya macam-macam. Kemudian kita juga provide RPA atau Robotic Process Automations. Gampangnya adalah software robot, saya sebutnya. Jadi bukan robot yang bentuknya hardware, gitu. Kalau ARMS robot itu bukan, tapi kita bentuknya software. Jadi diinstal di dalam di dalam komputer kita, gitu ya. Nanti dia akan mengerjakan pekerjaan administrasi yang kerjanya repetitif, yang dilakukan oleh manusia gitu ya. Jadi manusia jadi robot gitu ya, karena dia ngerjain itu terus gitu. Nah, itu yang kita kerjakan. Yang ketiga adalah AI. Yang AI yang kita kerjakan ini fokusnya salah satunya adalah di extraction dokumen gitu ya. Jadi bagaimana kita membantu proses pengubahan kopi dokumen dari hard ke soft, terus bisa diproses untuk sistem selanjutnya gitu. Itu AI-nya kita pakai gitu. Okay. Mungkin secara singkat seperti itu Pak Anton. Saya pernah ikut salah satu eventnya kantornya Pak Ferdinand nih, soal demo waktu itu ngomongin bon makan kita di restoran, bahkan sampai dilecak, di-scan, tiba-tiba langsung tulisan mulai dari nama restoran, alamat, nomor telepon, makan rendang, satuan berapa, total berapa, itu tiba-tiba masuk ke Excel. Itu masuknya ke RPA atau ke AI, Pak? Itu sebetulnya masuknya ke AI. Gitu. Tapi ada proses RPA-nya setelah itunya gitu. Tapi itu memang bentuknya OCR atau computer vision biasanya. Ya. Jadi bagaimana mengubah gambar menjadi tulisan ya kan. Tulisan. Sehingga Pak Anton tadi lihat jadi bentuknya kayak Excel gitu kan. Dan bisa diedit lagi langsung ya Pak? Yes betul. Bisa diedit. Secara umum Pak Ferdinand bisa kasih gambaran nggak di dunia, mungkin di Indonesia aja deh ya, apakah sudah cukup awam atau mungkin sekarang lagi hot-hotnya atau mungkin malah ini udah lama gitu diterapkan di dunia bisnis untuk pemakai RPA sama AI ini Pak? Kalau pemakaian RPA sebetulnya trending up ya, di saat pandemik ini dia trending up gitu ya. Jadi semakin banyak orang melihat atau menyadari bahwa ternyata bisa ya di automation ya. Ternyata orang gue bisa ya gue suruh kerjaan yang lain, nggak kerjaan yang ini gitu ya. Mungkin kurang lebih itu beberapa hal baru, ide baru di banyak perusahaan gitu. Atau ketika pandemi mereka nggak bisa ke kantor tapi tetap masih kerja nih, gimana nih? Nah itu yang RPA baru trending up gitu ya, semakin banyak company yang mau implementasi. Tapi kalau AI sebetulnya udah sangat lama sebetulnya. Mungkin implementasi di sininya tidak terlalu terasa, tapi keseharian kita udah sering banget kita rasain gitu. Kalau kita lagi googling gitu ya, Google search gitu, sebetulnya hal-hal yang ditaruh di sana itu banyak banget yang sudah pakai AI.
atau iklan yang kita lihat, baik itu di Facebook, di Instagram, itu sudah pakai AI. Kalau kita pakai Google Maps, itu juga pakai AI. Mungkin tanpa sadar, kita sebetulnya sudah hidup bersama AI di keseharian kita, dengan teknologi sekitar kita. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, mungkin kalau bisa dikasih contoh, Pak, kalau misalnya contoh ngomongin iklan Facebook, letak AI-nya tuh di mana sih, Pak, implementasinya? Ya, kan kalau Facebook itu, ya contoh aja Pak ya, Facebook itu kan dia jumlah usersnya udah lebih dari 2 miliar gitu ya. Nah, kalau kita pasang iklan kan nggak mungkin iklannya muncul di 2 miliar orang ya Pak ya. Gitu. Bisa habis banyak duit gitu kan. Nah, AI-nya itu kurang lebih menganalisa behavior dari setiap pengguna, kemudian dia pakai device apa, lokasinya di mana, hobinya apa, profiling dan kawan-kawan apa ya. Dari suatu hal yang kompleks, tapi sebetulnya yang dilihat AI adalah pattern-nya gitu ya. Pattern-pattern yang ditemukan, oh cocok nih pattern-nya Ferdinand ini suka browsing-nya teknologi, makanan atau traveling dan kawan. Maka ketika dia melihat ada pemasang iklan yang menaruh iklan tentang makanan, tentang teknologi atau apapun itu, dia akan kasih lihat ke saya. Nah, ketika saya respons, dia record lagi. Oh, ternyata dia suka nih tipe iklan seperti ini. Maka next-nya dia akan lebih banyak tampilkan. Seperti itu Pak, sebetulnya dia belajar dari sana. Makanya kita suka, misalnya kita ngelihat di sebuah marketplace gitu ya, marketplace A misalnya, kita mau cari smartwatch tapi nggak jadi beli, tiba-tiba hari-hari ke depan tuh kita buka website apapun, kadang-kadang muncul iklan itu bagian dari penetrasi AI bukan Pak? Itu pasti ada AI-nya di belakang Pak. Jadi itu mempelajari behavior kita sebetulnya kan, mempelajari. Kalau dulu kita bilang ketika bikin campaign atau bikin materi iklan, siapa nih yang akan lihat iklannya? Wanita, urban, umur 35 sampai 45 misalnya, pekerjaannya ini gitu ya Pak ya. Nah sekarang saking canggihnya kita udah melihat itu sangat details gitu. Jadi very personalized. Jadi iklan yang kita lihat nih Bapak, kita bisa duduk sebelahan, tapi Bapak sama saya akan lihat iklan yang berbeda. Nah itu akan sangat banyak dibantu oleh AI untuk menentukan apa yang cocok buat audiensnya gitu, buat user. Nah kita ngomongin soal marketplace, perusahaan-perusahaan besar, udah unicorn apa segala macam, mungkin mereka punya budget yang besar untuk implement ini Pak. Tapi untuk bisnis-bisnis yang memang secara level atau size bisnisnya tuh masih di bawah perusahaan-perusahaan unicorn gitu ya, apakah ini juga lazim digunakan Pak? Kalau lazim digunakan di Indonesia mungkin baru banyak ya, baru mulai lah ya, misalnya tahap baru very entry level lah gitu mungkin kita bilang ya. Orang mulai melihat, oh ternyata AI bisa bawa ini, bisa bawa itu dan kawan-kawannya. Ketika kita implementasi pun kita bisa tahu itu karena kita ngobrol sama usersnya gitu ya. Dan kita melihat pemahaman mereka, bagaimana cara kerjanya AI dan bagaimana dia bisa improve dan kawan-kawannya pun bervariasi pengetahuan mereka. Itu di level yang perusahaan yang besar lah ya gitu ya. Artinya sebetulnya kalau kita bicara any company sebetulnya bisa mulai AI anytime sebetulnya. Ya, mulainya dari mana? Mulainya sebetulnya dari data-data yang mereka sudah punya sampai sekarang. Data tentang pelanggan, data tentang transaksi, data tentang pembayaran mereka, data tentang keadaan market yang kawan-kawan itu kan mereka punya banyak datanya gitu ya. Yang selama ini mungkin diprosesnya dengan cara biasa. Nah, dengan AI kita bisa melihat sesuatu yang Nah, untuk tahap ke sana memang biasanya kan orang butuh yakin ya bahwa ini suatu solusi yang bagus gitu ya. Nah, biasanya orang mulai dari tahap hipotesis dulu gitu, eksperimen gitu. Saya punya data ini, terus dibaca dan kawan-kawan rekomendasi dari AI-nya apa nih? Oh, rekomendasinya ini. Ternyata setelah direkomendasikan dan dijalankan, ternyata hasilnya betul gitu kan. Nah itu yang akhirnya dia belajar, makanya disebut artificial intelligence atau intelijensi buatan ya Pak ya. Memang kita buat untuk mereka belajar. Contoh konkretnya misalnya kalau ngomongin satu industri Pak yang memang masih mungkin masih dianggap konvensional, mereka bisa masuk ke dalam penggunaan AI ini dari sisi misalnya apa nih Pak, dari data yang udah ada. Kalau biasa di manage secara konvensional, sekarang dengan ini perubahannya apa gitu Pak? Mungkin perusahaan konvensional, mungkin perusahaan-perusahaan yang berproduksi ya.
produksi, mungkin contohnya saya paling suka mungkin gambarin ini adalah, tapi ini agak gabung dengan gitu ya. Yang mungkin kalau kita lihat praktik pertanian sekarang adalah kalau kita siram semua ya Pak ya. Siram semua, pupuk kita pupuk semua, nggak ada yang terlewati gitu ya Pak ya. Nah tapi dengan adanya IoT dan AI, maka kita bisa tahu mana yang kekurangan pupuk Pak. Wow. Gitu. Jadi bayangin efisiensi yang bisa dibawa. Jadi kehebatannya IoT digabung dengan AI adalah si tumbuhannya itu sekarang bisa ngomong sama kita Pak. Ngomongnya kan lewat IoT tadi Pak. Gitu. Jadi kita bisa tahu gitu, nggak semuanya jadi tenaga kerja juga akan lebih efisien dan kawan-kawan itu salah satu beberapa hal yang kita bisa lihat praktik-praktik yang sangat menurut saya sangat akan mengubah industrinya luar biasa gitu. Ya, oke. Nah ngomongin soal pricing Pak, sebenarnya investment-nya sebenarnya, apakah masih secara investment tuh masih terlalu tinggi atau mungkin mesti gambling, mesti nyoba atau mungkin justru malah udah terjangkau? Gimana nih Pak Fer, bisa cerita? Mungkin kalau investment di sisi AI ya Pak ya, menurut saya sih masih lumayan tinggi karena artinya mungkin kalau waktu kita awal mulai belum terlalu tinggi gitu ya, mungkin tahap startingnya. Tapi seiringnya kita belajar itu akan semakin banyak yang kita perlu invest untuk sampai akhirnya kita dapetin ROI-nya gitu Pak. Ya. Sehingga memang entry masuk ke AI saat ini sih menurut saya masih cukup mahal ya, cukup tinggi. Kecuali kita pakai solusi-solusi yang sudah ada gitu Pak. Nah solusi yang sudah ada itu ya mereka udah bawa dengan AI-nya gitu. Nah itu lebih murah. Karena biasanya kita bayar ke mereka itu bulanan gitu. Jadi, itu jadi lebih make sense. Tapi kalau kita mau mulai sendiri, ngerjain sendiri, nah itu menurut saya very expensive gitu. Karena perlu orangnya dan kawan-kawannya ya. Dan terutama kalau AI itu yang sangat perlu itu adalah datanya sebetulnya Pak. Datanya itu kalau datanya nggak bersih, artinya selama ini datanya kadang lengkap, kadang nggak lengkap, terus banyak perubahan dan kawan-kawan, akhirnya datanya itu nggak berbunyi Pak, nggak bermanfaat gitu. Ya, oke. Ada satu klien perusahaan perbankan, sebenarnya klien Pak Ferdinand juga, cuma kita produknya berbeda kan Pak. Saya lebih ke iklan, kalau Bapak lebih ke IT-nya. Waktu saya buatin video tentang tutorial supaya nasabah ngerti cara pakai websitenya, ternyata di belakangnya dari yang saya dengar sudah menggunakan teknologi AI sehingga setiap nasabah yang masuk ke website langsung disambut dengan apa ya sebutnya chatbot Pak, tahu apa tuh Pak? Yang di kanan bawah chatbot. Ya, chatbot, lalu akan muncul beberapa pertanyaan otomatis, setiap jawaban akan dianalisa dan secara perlahan website tersebut akhirnya bisa mengetahui behavior, bisa bahkan menyarankan produk perbankan apa yang cocok untuk dia. Ini kalau kayak gini secara umum seperti apa Pak itu cara kerjanya atau mungkin benefit yang bisa didapat kalau kita punya website misalnya mau menggunakan teknologi ini? Ya, sebetulnya kalau kita bicara tadi kan berarti spesifik ya Pak, kalau kayak website yang udah ada chatnya tapi nggak hanya chatnya tapi dia ada botnya juga gitu ya, chatbot yang lalu menyapa kita, menanyakan kita perlu apa, kebutuhannya apa. Sebetulnya kalau di chatbot ini ada dua yang menjadi bagian besar lah Pak ya. Satu yang sifatnya selektif, artinya semuanya sudah disiapkan Pak. Mungkin kalau sekarang munculnya menu 1, 2, 3, 4 terpilih nomor 1. Habis itu udah ada urutan ya Pak. Gitu ya. Nah tapi kalau kita ngomong biasa, kita ketik biasa, dia nggak ngerti Pak. Gitu. Karena semua udah dipakai menu gitu ya. Kalau menunya nggak bisa membantu, biasanya akan disambungkan ke agennya langsung gitu. Nah yang satunya lagi yang sifatnya generatif atau sifatnya tadi belajar, dia jadi belajar dari bahasa kita gitu. Itu bahasa kata-kata canggihnya NLP lah gitu ya. Natural Language Processing. Nah kalau di sini, nah itu yang tadi Pak, dia belajar terus ketika dia akan mulai mengerti tidak hanya kata-katanya tapi juga konteksnya. Nah, sehingga nanti pada akhirnya dia bisa merekomendasikan suatu produk ke usernya tersebut, gitu, pengunjung websitenya. Karena dia mengenali behaviornya dan kawan-kawannya. Tapi itu biasanya perlu login Pak. Perlu login sehingga tahu, Pak Anton
produknya biasanya yang ini ada tabungan, yang tradisional ada tabungan, ada deposito, ada apa gitu. Ya, Terus ya. Bapak sering mencoba reksadana atau nanti belajar dari sana dan dia akan merekomendasikan yang lebih sesuai untuk Pak Anton. Nah, formulanya Bapak sama formula saya pasti beda. Nanti saya lihatnya kan malah beda gitu. Kurang lebih ya itu menurut saya yang menarik di sini. Wow. Nah, nyambung sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, nyambung ke cerita Pak Ferdinand sebelumnya. Kalau untuk yang barusan Pak Ferdinand ceritain soal chatbot segala macam, sudah banyak nggak Pak third party yang kita bisa bayar bulanan, jadi nggak usah bikin dari nol untuk dipasang di website bisnis kita misalnya? Oh, banyak. Kalau chatbot banyak banget. Banyak ya? Chatbot banyak banget. Dan luar biasanya yang Indonesia pun udah banyak. Wow. Secara harga, secara pricing juga oke Pak, terjangkau ya? Menurut saya terjangkau, Pak. Mungkin biasanya saya ngelihatnya lebih ke arah apa sih yang mau di-solve dengan adanya si chatbot ini gitu ya, Pak ya. Ya. Efisiensi apa yang akan kita dapatkan, nilainya berapa, sehingga akhirnya kita tahu bahwa investment yang kita lakukan ini akan menaikkan penjualan atau meningkatkan efisiensi di satu sisi misalnya gitu. Ya. Gitu. Ya. Kalau saya boleh sharing, ada contoh misalnya Pak, contoh ini dari luar, chatbotnya khusus melayani pelamar kerja Pak. Oke. Gitu. Jadi mulai dari dia melamar kerja, dia campur ke websitenya, dia bilang dia mau ngelamar, itu semua dijalani sama chatbotnya Pak, sama AI-nya Pak. Dia akan nanya nama bapak dan kawan-kawan, dia akan kalau udah oke, dia akan schedulein buat bapak kapan mau interview. Terus bisa juga kita set video interview Pak. Nanti dia kasih kirim jadwalnya, kirim linknya, semuanya. Bapak mau nanya apa? Kalau jam kerjanya jam berapa? Nanti dia jawab semuanya Pak. Wow. Jadi orang di belakangnya, orang talent acquisition di belakang bisa mengurusi lebih advance ya gitu ya, bukan administratifnya. Gitu. Ya. Wow. Dan dalam bahasa Indonesia Pak. Wow. Meskipun di awal pasti trial and error kita harus perbaikin terus gitu ya. Tapi lama-lama dia akan gitu ya, baca sendiri ya. Yes. Ya, kayak baby Pak kalau AI itu Pak. Kayak baby, betul. Jadi, betul. Kita ngajarin, sehingga kalau dia semakin diajarin, semakin ngerti Pak, oh cara melangkah begini, cara berdiri begini, cara suap makanan begini. Nah, kayak itu kita ajari Pak, dengan apa? Dengan sampling, gitu, dengan data tadi. Oke. Pertanyaan terakhir Pak. Ini kan kita ngomongin berbagai macam industri, mau dari perbankan, manufaktur, segala macam. Terus mungkin juga orang pada bikin startup, apa segala macam. Sebagai closing statement mungkin Pak Ferdinand boleh gak ceritain ini kondisinya nih perkembangan dunia mulai dari marketing lah, efisiensi perusahaan lah, 5-10 tahun ke depan nih, kenapa kita perlu menggunakan teknologi seperti AI, RPA gitu Pak? Mungkin bisa menurut saya sih ya, kenapa? Karena ini adalah teknologi yang kita gitu ya Pak ya. And di saat ini persaingan bisnis bukan besar dan kecil lagi, gitu. Tapi siapa yang bisa beradaptasi dan berevolusi sesuai dengan keadaan dunia gitu, keadaan perekonomian seperti keadaan pandemik ini gitu kan, semua mau tidak mau semua perusahaan beradaptasi kan Pak. Ya. Gitu. Dan kalau perusahaannya gagal beradaptasi maka dia gagal berubah. Dan AI RPA itu udah benar-benar menjadi bagian keseharian dalam banyak bisnis. Nah, kalau mereka bisa memproses, let's say memproses 100 formulir misalkan Pak, dalam waktu 1 hari. Tapi kalau di tradisional dia butuh waktu seminggu, ya kita udah tahu Pak, siapa yang cepat, siapa yang akan menang persaingan. Gitu. Jadi menurut saya salah satu yang sangat bikin setiap bisnis tergugah atau harus gitu ya, harus dengan segera ke sana itu karena hal tersebut. Kalau ketinggalan, and then ya kita udah tidak relevan lagi Pak dengan zamannya Pak, gitu. Ya sama seperti industri-industri yang mati kan Pak, yang Kodak lah dan kawan-kawan itu kan karena tidak bisa berevolusi dan mereka tidak bisa adapt. Gitu. Ya. Itu Jadi ini boleh dipertimbangkan juga ya untuk mulai belajar atau cari tahu lebih lanjut ini gimana sih industri kita bisa connect dengan teknologi tersebut gitu ya Pak. Yes, betul Pak. Oke. Thank you banget Pak Ferdinand, ngobrolnya singkat tapi padat, jelas. Nanti mudah-mudahan kita bisa diskusi banyak lagi soal hal yang lainnya Pak. Ya, thank you Pak Anton. Thank you Pak. Thank you.
Semoga cerita campaign ini menginspirasi teman-teman semua, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di study case berikutnya.